hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu sore hari ini. Kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, menikmati firman-Mu, menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah kami saat ini. Roh Kudus berkarya, beracara di tengah ibadah kami, menjamah setiap hati kami malam hari ini. Dan kami menikmati hadirat Tuhan, suasana surgawi terjadi di tengah ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir bersama dengan kami. Siap kami untuk bersorak memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. 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 Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh Tuhan baik bagi saya dan saudara. Mari kita nyanyikan pujian. Allah itu baik, sungguh baik. Kasih setianya yang bersama.
silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita baik. Amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan kita baik. Haleluya. Malam hari ini kita masih akan memuliakan Tuhan. Kita masih akan merayakan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, bukti karya-Mu nyata. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi dengan iman dan angkat itu Tuhan kita yang baik, Tuhan yang dahsyat. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Benar bahwa Engkau baik dalam perjalanan hidup kami, sehingga Engkau dapat diandalkan dalam segala perkara hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Engkau memulihkan kami, Engkau mengampuni kami, Engkau memberkati kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menyertai langkah hidup kami Tuhan. Dan lewat firman-Mu malam hari ini, kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus.
yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
untuk lawatan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang kami sudah naikkan kepada Tuhan. Kami percaya itu adalah persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami semua yang hadir malam hari ini, ketika kami memberi yang terbaik, mempersembahkan korban syukur kami dengan sungguh-sungguh, maka janji-Mu ya dan amin, berkat-Mu akan dicurahkan di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan mengajar kami, akan menuntun kami, dan membawa kami kepada kesempurnaan iman seperti yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan pakai mereka lebih lagi Tuhan, sehingga pelayanan mereka di masa yang akan datang, biarlah Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Baik. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar malam hari ini? Puji Tuhan, terima kasih untuk orang tua rohani kami, Oma yang sudah mempercayakan pelayanan pada malam hari ini. Bahkan juga wakil gembala yang sudah memberikan ruang bagi kami untuk bisa melayani pada saat malam hari ini. Ya, mungkin ada jemaat yang tidak kenal sama saya, karena itu saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Eber Sitoena. Saya asli orang Kalumpang, istri saya orang Mamasa Poso, dan kami melayani di daerah Rangas. Dan pada malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-31. Mazmur 31 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 31 ayat 10 sampai ayat 16 saya akan baca dan Bapak Ibu memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, beradalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti bara yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sama-sama katakan amin. Malam hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat. Kalau kita memperhatikan konteks ayat ini, Mazmur ini adalah suatu pergumulan yang sangat pribadi. Mazmur ini adalah suatu ratapan daripada seorang yang bernama Daud, di mana dia mengalami suatu kesusahan yang begitu berat. Apa yang diungkapkan dalam Mazmur ini adalah suatu tangisan Daud, karena kesusahan itu dituliskan dalam ratapannya kepada Tuhan. Karena kondisi atau keadaan yang dialami pada saat itu. Saya tahu
kita semua yang hadir malam hari ini, kita memiliki kesusahan, pergumulan, dan ratapan yang berbeda-beda. Ada mungkin orang tua yang bergumul supaya anak-anaknya berhasil di dalam pekerjaan, supaya mereka boleh mendapatkan pasangan yang terbaik, yang bisa membahagiakan keluarga mereka. Mungkin ada juga orang tua yang bergumul bagaimana caranya supaya suaminya berubah menjadi suami yang bertanggung jawab. Mungkin ada juga yang bergumul sebagai seorang suami supaya istrinya sungguh-sungguh mencintai dia. Dalam konteks firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, apa yang diratapi oleh Daud? Jadi yang diratapi oleh Daud dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini adalah yang pertama, orang-orang yang memusuhi dia. Sadar atau tidak sadar, orang-orang di sekitar kita pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Kita mau tampil bagaimanapun, sesopan bagaimanapun, tetap akan ada yang tidak suka. Walaupun mungkin ada orang yang begitu care dengan kita, begitu peduli dengan kita, begitu akrab dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ada saja orang-orang yang tidak menyukai kita. Itulah kondisi yang dialami oleh Daud pada saat itu. Ada juga ratapan yang dinaikkan oleh Daud karena sakit penyakit. Mungkin ada di antara kita yang bergumul sudah bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan tentang sakit penyakit. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kita dengan sekuat tenaga, kita minta kepada Tuhan supaya sakit penyakit yang kita alami itu bisa diangkat oleh Tuhan. Sebagai manusia mungkin kita sudah berusaha, kita sudah mencari dokter untuk bisa diatasi. Tetapi kalau sampai hari ini pergumulan sakit penyakit itu masih ada di dalam tubuh kita, saya percaya selalu ada maksud Tuhan yang terbaik untuk semua itu. Ratapan yang berikutnya adalah Daud meratap karena ada orang-orang yang mengkhianati dia. Ada orang-orang yang meninggalkan dia sekalipun dia itu adalah orang-orang yang dulunya akrab dengan dia. Jadi dalam konteks ini Daud mencoba meratap kepada Tuhan karena kesedihan hatinya ditinggalkan orang-orang yang dicintai. Bahkan kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23, di sana kita akan mendapat bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul. Daud mencoba mempertontonkan dirinya sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi ternyata Saul berusaha untuk membunuh dia. Sehingga apa yang dialami oleh Daud, Daud mengalami suatu ketakutan. Dia merasa terintimidasi. Dia ada di dalam tekanan sehingga dia tidak tahu harus bagaimana. Makanya dia selalu minta petunjuk dari Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel ini, dia berapa kali minta petunjuk dari Tuhan supaya dia melakukan apa yang menurut Tuhan mau dalam kehidupannya. Dalam ayat 15 pasal 23, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Jadi Daud mengalami suatu ketakutan, mengalami suatu intimidasi. Karena seharusnya Raja Saul
harus mendukung dia, mensupport dia, tetapi justru dialah yang menjadi orang yang memusuhi daripada Daud. Ini latar belakang karena ketika mereka sudah selesai berperang, mereka disambut oleh orang-orang yang bernyanyi, dan orang-orang bernyanyi itu berkata bahwa Saul membunuh beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Dari perbandingan inilah Daud atau Saul mengalami suatu kemarahan yang sungguh-sungguh. Dia ingin berusaha untuk menghancurkan Daud sebagai saingannya. Itulah sebabnya dalam konteks firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, dikatakan dalam ayat yang ke-11, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatanku merosot karena sengsaraku. Kalau di dalam terjemahan yang lain, di bagian ayat 11 di bagian B di sini, kekuatanku merosot karena kesalahanku sendiri. Daud menyadari diri di hadapan Tuhan bahwa semua yang dialami, sekalipun mungkin dia tidak sadari, tapi dia benar-benar menyadari diri di hadapan Tuhan bahwa dia melakukan suatu pelanggaran. Dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Kadangkala kalau kita sudah diperhadapkan dengan situasi, diperhadapkan dengan sakit penyakit, kita mulai mempersalahkan orang lain. Bahkan lebih fatal lagi kalau kita mulai mempersalahkan Tuhan. Tapi dalam konteks ini Daud mau mengajarkan kepada kita bahwa ternyata Daud sekalipun mungkin dari sisi orang lain, tapi dari pribadinya Daud, dia menyadari bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Ada banyak orang yang tidak tahu diri. Di dalam pelayanan, bahkan di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kita harus sadar diri di hadapan Tuhan bahwa segala apa yang kita hadapi saat ini, pergumulan apa yang Tuhan izinkan yang kita alami, perlulah kita sadari bahwa semua adalah kelemahan kita, semua adalah kekurangan kita. Daud mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan bahwa keadaan seperti ini adalah suatu kesengsaraan bukan karena orang lain, tetapi disebabkan oleh dirinya sendiri. Tuhan kadangkala mengizinkan segala persoalan kita hadapi, baik itu dalam rumah tangga kita, dalam pergumulan kita setiap hari, dalam pekerjaan, bahkan dalam pergaulan kita. Tetapi seharusnya kita mau menyadari diri kita di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan di sini, di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Jadi orang-orang yang dekat dengan dia selama ini tidak mau mendukung, malah meninggalkan Daud dalam pergumulan itu. Ketika Tuhan izinkan kita dalam pergumulan, mungkin kita berharap orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita mau percayai bahwa mereka akan mensupport kita, tetapi justru mereka yang meninggalkan kita. Bahkan ketika saya melayani di lembaga, di penjara, seorang bapak-bapak bercerita, Pak Pendeta, ternyata kalau kita dalam kondisi seperti ini, tidak ada yang mengakui. Bahkan keluarga sekalipun. Dia bilang, saya sudah hampir 2 tahun di sini. Orang tua bahkan saudara-saudara saya tidak pernah kunjungi saya. Karena saya adalah seorang yang melakukan kejahatan. Apa yang dialami oleh Daud, dia pun merasakan hal yang demikian. Ketika dia dalam pergumulan yang berat,
Seharusnya dia berharap orang-orang di sekitarnya mendukung dia, mensupport dia. Tetapi justru orang-orang itulah yang meninggalkan dia. Saya tidak tahu apakah kita juga mengalami kondisi yang sama. Ketika kita membutuhkan pertolongan, orang-orang di sekitar kita justru menjauh dari kita. Orang-orang yang kita anggap mereka lah yang akan nomor satu mendukung kita, tetapi justru mereka yang nomor satu meninggalkan kita. Bahkan kalau kita membaca dalam ayat yang ke-13, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti bara yang pecah. Daud dilupakan, diabaikan, tidak dianggap penting lagi. Bahkan dia merasa dia adalah seorang sebatang kara. Sampai-sampai bapak yang saya ceritakan tadi di penjara, dia menangis, dia meratap di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa ternyata kalau kita dalam pergumulan yang berat, tidak semua orang bisa peduli dengan kita. Itulah sebabnya melalui perikop ini saya memberikan tema keyakinan yang kuat. Karena di dalam ayat yang ke-14, aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Ada ketakutan, ada ancaman yang datang kepada Daud dari orang-orang yang memusuhi dia. Ada suatu persekongkolan di sana. Orang-orang yang mau mengkhianati Daud, bahkan orang-orang yang pernah bersama-sama dengan dia, ternyata justru mereka lah orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Daud. Tetapi kita perlu belajar dalam ayat yang ke-15. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Sama-sama kita katakan, Engkaulah Allahku. Orang lain di sekitar kita boleh meninggalkan kita, bahkan orang yang kita bangga-banggakan selama ini. Mereka mengecewakan kita. Tetapi Daud memiliki keyakinan yang kokoh. Daud memiliki keyakinan yang kuat. Di tengah pergumulan dia hadapi, dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26 sampai 29. Ayat 25 mulai, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi di sini berbicara tentang kepercayaan, iman yang mempercayai Tuhan. Jadi kepercayaan yang bagaimana? Kata percaya di sini adalah pekerjaan yang harus terus diusahakan, iman yang terus diupayakan, bukan hanya sekedar aktivitas atau bukan hanya sekedar hayalan.
Jadi iman yang dimaksud di sini adalah iman yang aktif. Iman yang harus kita kerjakan dengan kekuatan kita. Selain kita berharap kepada Tuhan, kita pun juga harus menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang percaya yang salah kaprah tentang iman. Mereka hanya menunggu dan menunggu tanpa mereka mengambil suatu keputusan untuk mengerjakan iman itu sendiri. Jadi iman itu adalah aktivitas pekerjaan yang terus-menerus senantiasa dikerjakan. Itulah sebabnya dikatakan engkaulah Allahku. Tidak ada andalan yang lain, hanya Tuhanlah satu-satunya. Karena itu kita mempercayai, kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan kita andalkan kepintaran kita. Jangan kita andalkan kekuatan fisik kita. Jangan kita andalkan kekuatan kita, kekayaan kita, harta kita. Karena semua itu hanya bersifat sementara. Paulus menasehatkan Timotius sebagai seorang gembala yang menggembalakan pelayanan di Efesus. Paulus mau supaya Timotius menasehati orang yang kaya. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi kekayaan itu juga harus kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena tidak bisa kita pungkiri, kalau orang yang sudah kaya masuk di dalam gereja, seolah-olah mereka yang punya gereja. Mereka yang mau atur pelayanan. Bahkan kalau mereka sudah tidak diikuti maunya, mereka ngambek dan mereka tinggalkan gereja. Bahkan tidak sedikit mereka minta kembali sumbangannya di gereja. Ya betul, ini kenyataan. Makanya Paulus merindukan supaya jemaat di Efesus melalui pelayanan Timotius, supaya orang-orang yang kaya yang masuk di dalam gereja, mereka harus bertanggung jawab dengan kekayaan yang Tuhan titipkan kepada mereka. Karena itu dikatakan di sini, masa hidupku ada di dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Ini berbicara tentang penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Daud adalah orang yang populer. Daud adalah orang yang sangat terkenal dengan kekuasaannya pada saat itu. Tetapi sebagai seorang raja yang menyadari diri di hadapan Tuhan, yang berpatokan dengan firman Tuhan, yang hidupnya selalu bersandar dengan firman Tuhan, dia menyadari bahwa masa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Orang yang menyadari dirinya di hadapan Tuhan, dia akan selalu berserah dan berserah. Itulah sebabnya 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala ketakutan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena dialah yang memelihara hidup kita. Kita boleh punya kenalan pejabat. Kita boleh punya kenalan orang-orang yang punya pangkat. Tetapi ternyata saya sudah alami, walaupun mungkin juga kita punya kenalan, tidak banyak membantu. Terbukti waktu mertua saya kecelakaan ditabrak dan meninggal, saya urus sendiri. Pontang panting cari orang yang bisa diandalkan, tidak ada, nol. Kecewa, betul kecewa. Tetapi lewat firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia. Amin. Karena memang firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi firman Tuhan berkata,
diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepadanya. Daud menyadari hal yang seperti ini, bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada pejabat, bukan kepada kenalannya. Karena dia sadar betul orang-orang yang di sekitarnya yang namanya seolah-olah mendukung mereka, tetapi ternyata justru mereka yang mengkhianati dan meninggalkan Daud. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan. Kita akan menjalani tahun ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita di tahun 2024. Tetapi percayalah bahwa masa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kendati pun situasi begitu menyusahkan kita, tetapi keyakinan kita kepada Tuhan tidak akan pernah goyah. Amin. Sakit penyakit boleh ada, pergumulan demi pergumulan boleh ada, tetapi kita tidak akan pernah meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Saya tidak akan panjang lebar kebenaran firman Tuhan. Di dalam kelemahan, ku tahu ada Yesus sang pembuat mujizat sejati. Melalui pujian ini mengingatkan kita bahwa hanya Yesuslah yang sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Dia yang sanggup membelai laut, Dia yang mampu meneduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, sama-sama dengan iman, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Kau buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu dengan iman, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang
saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tahu kita semua punya pergumulan. Saya tahu kita semua punya pergumulan yang berat. Tetapi Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang hebat. Dia yang mampu membelah laut. Dia yang mampu menaklukkan setiap badai yang kita hadapi. Kesukaran demi kesukaran kita akan hadapi di tahun 2024. Tetapi percayalah, dengan suatu keyakinan yang kokoh di hadapan Tuhan, Dia akan memampukan kita menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan bagi kita di tahun 2024 ini. Haleluya. 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 Izinkan Dia berkarya dalam hidup. Hanya Dialah andalan kita satu-satunya. Orang-orang di sekitar kita boleh mengecewakan kita. Suami, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, bahkan sahabat kita sekalipun, mereka kadang-kala mengecewakan kita, mereka mengkhianati kita. Tetapi satu-satunya yang bisa kita andalkan, Dia adalah seorang pembuat mujizat yang sejati dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari lebih dahsyat lagi. Oh, oh. Yang membelah
kuatkan iman kami Tuhan. Perjalanan kami di tahun 2024 ini masih panjang. Kami perlu dikuatkan oleh Tuhan. Iman kami perlu diperkokoh oleh Tuhan. Kami tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu. Kami butuh sosok Tuhan dalam diri kami. Mungkin kami akan melewati masalah demi masalah. Mungkin kami akan diperhadapkan dengan sakit penyakit. Kami mungkin akan menghadapi suatu ancaman tekanan. Tetapi ketika Tuhan bersama-sama dengan kami akan mampu melewati masa-masa yang sulit sekalipun. Kalau Tuhan sudah menolong Daniel, kalau Tuhan sudah menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami percaya kuasa yang sama masih relevan bagi kami yang hidup di tahun-tahun yang akhir zaman ini Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus memampukan kami sehingga kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun ada masalah yang begitu besar diperhadapkan dengan kami, kami tidak akan pernah goyah. Tetapi hidup kami akan serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati semua kami yang hadir pada saat malam hari ini. Kami percaya kami sudah dilawat dan sudah diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sudah diberkati, sudah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan membawa korban persembahan. Yang bertugas silakan maju ke depan. Kita nyanyikan pujian tak berkesudahan. Haleluya, puji Tuhan. Tak pernah
Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lewati bersama. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Kamis pukul 7 malam latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat pukul 7 malam latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi ibadah raya pertama dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing. Musik Gusti Gideon, Bapak Yohanes, dan Stephen. Singers Ibu Gloria Kailem, Ibu Mulawati Amba, dan Ibu Magdalena Herman. Rebana, Erin, Ein, dan Amora. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Desi Musa dan Ibu Rini Siahaan. Aser Bapak Ibu Barnabas. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik Else, Tria, Juan, dan Stephen. Singers Bapak Yonas, Bapak Daniel Siahaan, dan Bapak Medi. Rebana, Vanessa, Vena, dan Angel. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Novito dan Bapak Aldi Prabowo. Aser Bapak Ibu Ruswandi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan pujian kepadamu ya Yesus. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan bagi kita jemaat Tuhan. Hari Jumat itu kita ada doa persekutuan, doa pujian dan penyembahan di gereja ini. Dimulai jam 6:30 malam. Lalu sehabis itu baru akan ada latihan buat persiapan ibadah raya kedua. Ya. Dan berikutnya adalah terima kasih kepada kita semuanya jemaat Tuhan karena acara kita sudah selesai, sudah berlangsung dengan baik. Acara peresmian pentabisan gereja kita dirangkaikan dengan HUT yang ke-47. Pelayanan di tempat ini semuanya Tuhan sudah tolong berlangsung dengan baik. Semuanya Tuhan sudah tolong kita semua jemaat Tuhan. Tuhan sudah tolong diberikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih kepada Tuhan buat kita semuanya yang sudah bekerja keras mensukseskan acara kita bersama. Semua yang sudah berlelah, yang sudah bekerja keras begitu rupa, ibu-ibu yang sudah begadang terima kasih, bapak-bapak yang sudah begadang terima kasih, ada yang sudah hitam matanya. Terima kasih buat anak-anak muda, luar biasa ya.
Mari kita bertepuk tangan untuk diri kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah tolong kita semuanya ya. Terima kasih buat korban-korban saudara. Materi, tenaga, waktu, semua yang saudara sudah limpahkan buat acara kita bersama. Tuhan pasti membalas kita semuanya. Puji Tuhan. Dan apa tadi saya lupa. Terima kasih juga. Nah, ini buat Bapak Pendeta Eber Situena yang sudah melayani kita malam hari ini. Salam hormat kami mewakili gembala, wakil gembala walaupun tidak ada bersama kita malam hari ini. Salam hormat kami kepada jemaat Tuhan GPDI Persaudaraan. Sama-sama di Mamuju juga, di Rangas. Puji Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di sana dan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Persaudaraan. Kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat perhatian Bapak Ibu. Itulah kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lewati, bahkan pelayan-pelayan akan mengambil bagian dalam setiap ibadah. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali saja untuk kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Dan kembali Bapak Eber Situena yang akan memimpin kita dalam doa. kehormatan hanyalah kami naikkan kepada Allah kami yang akbar.
Terima kasih Tuhan untuk kelawatan-Mu dalam ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Bahkan korban persembahan, mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam segala usaha yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami percaya firman-Mu berkata, diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati umat-umat-Mu dalam seluruh rangkaian kegiatan mereka sepanjang minggu ini. Tuhan berkati mereka sebagai aparat keamanan TNI dan Polri, sebagai ASN, sebagai seorang pengusaha, sebagai wira swasta. Bahkan mereka yang sementara bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang layak, yang pantas bagi mereka. Mereka yang sementara bergumul soal pasangan hidup, Tuhan sediakan pasangan yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Jauhkan kami dari kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati Provinsi Sulawesi Barat. Tuhan berkati Kabupaten Mamuju, Kota Mamuju. Biarlah shalom daripada Tuhan turun atas kota kami, turun atas bangsa kami. Kami berdoa untuk pemilu yang akan diadakan bulan depan. Tuhan tolong, biarlah keamanan dan ketentraman boleh berjalan dengan baik. Siapapun nanti yang terpilih, mereka adalah orang-orang pilihan daripada Tuhan. Dan kami rindu mereka yang terpilih Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka takut dan hormat kepada Tuhan, mementingkan kemajuan dan perkembangan daripada bangsa kami ini Tuhan. Berkati seluruh rangkaian kegiatan pelayanan sepanjang minggu ini. Anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Biarlah kami mengerjakan pelayanan itu dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan memberkati orang tua rohani kami tempat ini. Oma, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan berikan hikmat, pengurapan daripada Tuhan. Bahkan hamba-Mu, pendeta Mak, suami istri, anak-anak mereka dalam pelayanan, bahkan tugas organisasi, Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasa. Semua jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas mereka, kami percaya, kami dilindungi, kami diproteksi Tuhan dengan sempurna. Sehingga kemana saja kami pergi dan berada, kami merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Tiba saja kami akan pulang ke tempat kediaman kami masing-masing. Kami percaya sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kami. Sehingga hari demi hari kami akan tetap menunjukkan identitas kami sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kekasih-kekasihku di dalam Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, bawalah kiranya berkat, rahmat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan serta penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari saat malam hari ini sampai kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.